Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi peserta baru kelas 7. Sekarang kita masuk ke dalam pelajaran IPA. Di kelas 7 ini, di materi pertama kita akan mempelajari tentang objek IPA dan pengamatannya. Silakan diperhatikan ya. Sebelum kita mempelajari tentang objek IPA dan pengamatannya, pada pertemuan pertama ini, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah mengenal objek IPA. Yang kedua, proses penyelidikan IPA. Yang ketiga, pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Selanjutnya, tentang objek IPA. IPA berasal dari kata ilmu pengetahuan alam. Objek yang dipelajari dalam IPA meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola keteraturannya. Nah, ini adalah objek IPA yang akan kita pelajari nanti. Ada benda-benda di angkasa, ada makhluk hidup dan tak hidup. Nah, bidang kajian IPA sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah fisika, yaitu mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, gerak, gaya, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Seperti pada gambar ini ada gerak, ada gaya juga, ada energi di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah kimia, mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan zatnya. Misalnya di gambar ini ada susunan dari air itu ada apa saja, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tentang biologi, yaitu mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Jadi kita akan mempelajari tentang benda-benda yang kecil hingga yang besar. Kemudian yang keempat ada astronomi, yaitu mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet, dan berbagai benda langit lainnya. Seperti ini, misalnya ada matahari dan planet-planetnya. Setelah kita tahu tentang objek IPA, kita lanjut ke proses penyelidikan IPA. Yang pertama adalah pengamatan, yaitu menggunakan panca indera termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Pengamatan bisa dilakukan menggunakan 5 indera kita. Ada mata, lidah, tangan atau kulit, kemudian hidung dan telinga. Setelah pengamatan, yang kedua ada membuat inferensi, yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Jadi, setelah kita melakukan pengamatan, kita membuat perkiraan, bisa juga dengan menuliskannya, membuat perumusan penjelasan dari pengamatan yang kita lakukan. Setelah inferensi, yang ketiga adalah mengomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Nah, mengomunikasikan bisa kita sampaikan langsung dalam bentuk lisan, kemudian bisa kita tuliskan dalam bentuk paragraf, dalam bentuk grafik, maupun dalam bentuk tabel. Selanjutnya adalah pengukuran, bagian dari pengamatan. Mengapa pengukuran itu bagian dari pengamatan? Coba kalian lihat gambar ini. Di masa seperti ini, di masa pandemi seperti ini, ketika kita berada di tempat-tempat tertentu, pasti ada petugas yang bertugas untuk mengamati apakah pengunjung tersebut
diperbolehkan masuk ke dalam tokonya, ke dalam lokasinya. Nah, pengamatannya itu bisa kita lakukan dengan menggunakan pengukuran. Kalau dari gambar ini, pengukuran yang dilakukan adalah mengukur suhu tubuh, di mana suhu yang baik diperbolehkan untuk masuk, dan sekiranya suhu tubuhnya tinggi maka diharapkan untuk beristirahat. Seperti itu, pengukuran termasuk bagian dari pengamatan. Setelah kita mempelajari tentang objek IPA, penyelidikan IPA, dan kita tahu bahwa dalam melakukan pengamatan, penyelidikan harus ada pengukuran, sekarang coba perhatikan tugas berikut ini ya. Diperhatikan videonya. Oke, di video ini coba kalian perhatikan benda apa yang ada di dalam video. Kemudian apa yang terjadi di dalamnya. Apakah ada perubahan dari benda tersebut? Silakan kalian amati dengan seksama. Nah, setelah video tersebut kalian amati, coba jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang terjadi dalam tayangan tersebut? Yang kedua, adakah perubahan pada tumbuhan tersebut? Yang ketiga, jika ada, coba jelaskan perubahan apa yang terjadi mulai dari awal video sampai akhir. Yang keempat, bagaimana kita dapat mengetahui jika telah terjadi perubahan? Yang kelima, apakah ada alat yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa tumbuhan tersebut mengalami perubahan? Coba sebutkan alatnya dan jelaskan fungsi dari alat tersebut. Silakan dikerjakan. Setelah dikerjakan, segera dikumpulkan. Selamat mengerjakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.